Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 322. Kenshin, yang merobek namanya sendiri di nota pembelian handphone, ia pun segera meminta tolong pada sales counter yang berjaga. Kenshin itu berkata, "Mbak, tolong berikan handphone ini ya ke Mbak yang tadi." Penjaga tokonya pun mengiyakan. Lalu ia mengejar Rena untuk memberikan handphone yang baru dibeli laki-laki itu. Setelah beberapa saat, sales counter itu mendekat ke Rena. Si Rena yang berjalan, lalu dipanggilnya, "Mbak, tunggu. Rena pun melihat penjaga counter yang tadi mendatangi dirinya. Lalu penjaga itu bicara dengan menyebut nama, "Mbak Rena ya?" Si Rena pun terkejut, kok wanita ini mengenalnya. Belum sempat si Rena bertanya, penjaga counter itu lalu bilang, "Mbak, maaf sebelumnya, ini ada hadiah untuk Mbaknya." Wanita itu langsung memberikan bingkisan plastik yang ada handphonenya. Si Rena pun bertanya, "Maaf, ini apa ya Mbak? Kan saya tadi nggak jadi membeli." Penjaga toko itu pun menjawabnya, "Iya Mbak, saya mengerti, tapi ini hadiah untuk Mbaknya dari seorang laki-laki. Mbaknya bernama Rena kan?" Wanita itu mengulangi lagi dengan menyebut nama. Akhirnya si Rena jadi bertanya, "Kok Mbak ini tahu namaku ya? Dari mana emangnya?" Penjaga counter itu lalu bilang, "Ya ini Mbak dari cowok yang memberikan handphone ke Mbaknya." Si Rena bertanya lagi, "Terus namanya siapa ya Mbak cowok itu?" Penjaga toko itu pun bilang, "Ini Mbaknya lihat aja di nota pembeliannya." Kemudian, si Rena pun mengambilnya, dilihat kertas yang di dalamnya. Lalu ia membaca dan melihat kertas itu sobek di bagian atasnya. Dan Rena pun bicara, "Ini kok bagian nama pembelinya seperti dipotong ya?" Penjaga toko pun menjawabnya, "Iya Mbak, itu disobek sendiri. Dia gak mau nyebutin namanya." Mendengar itu si Rena jadi penasaran. Apalagi ini handphone, harganya memang mahal, kok diberikan begitu saja? Dan sales counter itu bilang, "Udah Mbak, diterima aja. Kalau gitu saya kembali lagi kerja." Lalu si Rena pun berucap, "Terima kasih banyak ya Mbak." Sambil dirinya memegang handphone yang baru itu, si Rena yang berdiri masih belum mengerti. Ia melihat di sekitarnya, barangkali ada yang dikenalnya, orang yang membelikan handphone ini. Kenshin pun melihatnya, sembari sembunyi. Ia tak mau keberadaannya diketahui oleh Rena, karena saat ini ada Kaori. Dirinya khawatir akan salah paham lagi, dan Kenshin memilih jalan yang seperti itu. Kaori, yang ada di pintu luar. Ia sudah bertemu temannya. Deswita menyapanya, "Hei Kaori, kamu udah beli handphonenya?" Deswita pun melihat tanda Apple yang tertera. Lalu ia pun bilang, "Mantap kali ini Kaori, pasti mahal ini. Kok ada dua?" Kaori menjawab, "Iya sekalian aja, soalnya nomor serinya sama." Deswita menyahut, "Wah pasti limited edition ya. Terus cowok kamu mana nih Kaori?" "Oh ya, dia siapa sih? Aku kok jadi penasaran banget. Kamu ini nggak biasanya, kok tumben mau naik motor lama?" "Maaf nih ya, aku tadi mengira cowokmu orang yang tak punya. Maafin ya Kaori." Kaori menjawab sambil tersenyum, "Oh nggak apa Deswita, dia itu lagi di dalam." "Ya aku mau Deswita, meski naik motor butut, namanya aja udah jadi cowok sendiri." Kaori tak menjelaskan tentang Kenshin, dan Deswita pun tersenyum. Mereka kemudian masuk ke tempat penjual es krim. Setelah berjalan beberapa langkah, Kaori tak melihat Kenshin di situ. Lalu ia mengambil handphone, hendak akan menelpon, namun Kenshin sudah mengirim pesan. Kaori pun membacanya. Kenshin itu menulis, Kaori, aku di belakang dulu. Entar kamu SMS ya tempatnya. Aku langsung ke situ." Kemudian Kaori bilang ke Deswita, "Ayo wait, kita langsung aja ke restoran. Entar dia langsung ke sana." Deswita dan cowoknya pun melanjutkan jalan. Sedang si Rena masih penasaran. Ia melihat-lihat lagi di sekitarnya. Dari atas bawah, samping kiri kanan, tak ditemuinya petunjuk tentang orang yang mengenalnya. Si Rena pun memutuskan pulang. Dan di saat perjalanan itu, dirinya tak sengaja berpapasan, nampak sekali berdekatan dengan Kaori yang juga lewat. Si Rena pun melihat wanita ini seperti pernah dijumpai. Lalu ia teringat saat membagikan makanan takjil bulan puasa. Ternyata Mbak ini, maklum, si Rena yang ini memang tak sebegitu kenal Kaori.
Begitu pula sebaliknya, Kaori juga tak mengenalnya. Jadinya di antara mereka, meski bertemu di mall itu, mereka pun tak saling menyapa, apalagi Kaori yang sudah lupa. Dan Kenshin melihatnya dari jauh. Dirinya merasa beruntung. Perkiraannya tak salah. Kalau saja ia bersama Kaori dan bertemu Rena di situ, lalu saling menyapa, bisa tak enak hatinya. Apalagi Kaori baru bertanya tentang siapa yang memberi handphone yang sudah lama, yang masih disimpan. Jadinya Kenshin saat itu merasa lebih baik menghindar saja daripada nanti banyak pertanyaan. Kemudian Rena keluar. Ia menuju parkiran di lain tempat si Iwan yang ada di rumahnya Ririn. Iwan pun setelah makan bersama, ia hendak akan kembali pulang. Iwan lalu bicara, "Kalau gitu, saya pulang dulu ya Mbak Ririn. Karena ini sudah malam." Ririn pun bertanya, "Entar Mas Iwan pulangnya naik apa ya?" Iwan menjawabnya, "Oh itu saya naik angkutan Mbak. Ini kan hari Sabtu, jalanan masih ramai." Kemudian Ririn pun bilang, "Apa baiknya, Mas Iwan nggak telepon Kenshin aja, biar dijemput di sini." Iwan pun menyahutnya, "Oh enggak Mbak, tadi katanya Kenshin ada perlu. Saya nggak mau mengganggu." Dan Iwan pun pamit pulang. Ririn pun lalu bilang, "Makasih banyak ya Mas Iwan. Saya jadi merepotin sekali." Ibunya Ririn pun demikian. Beliau berucap, "Maaf ya Mas Iwan, Ibu nggak bisa mengantarkan." Iwan pun menjawabnya, "Oh nggak apa Bu, ini saya jalan saja." Dan Ririn bicara, "Oh ya Mas Iwan, entar waktu belajarnya, saya telepon ya Mas Iwan. Aku nggak merepotin kan?" Iwan menyahutnya, "Siap-siap Mbak, saya selalu bersedia, dan juga nggak merepotin." Ririn pun tersenyum, dan Iwan kemudian meninggalkan rumahnya Ririn. Ia berjalan kaki untuk mencari angkutan umum. Kenshin sendiri, dirinya diberitahu Kaori lewat SMS yang dikirim. Kaori itu menulis, "Saya ini aku udah di lantai 2 sama Deswita, di restoran yang namanya Good Cherry. Cepat datang ya." Kenshin langsung membalasnya, "Iya Kaori, aku tak ke sana." Kenshin itu pun, setelah melihat Rena keluar, ia naik lift ke atas untuk menemui Kaori. Tak berselang kemudian, Kenshin akhirnya menemukan. Kaori pun memanggilnya, "Sai sini." Kenshin melihatnya, kemudian ia masuk ke dalam. Kaori lantas bicara, "Ini Sai, kenalin, cowoknya Deswita." Kenshin pun bersalaman. Cowoknya Deswita itu bilang, "Namanya Andri." Begitu pula sebaliknya. Lalu Kaori bilang, Sai, kita coba aja di sini ya. Handphone yang baru ini." Kenshin pun mengiyakan. Lalu dibuka handphone keduanya. Dipasangkan nomor yang cantik, yang angkanya hampir sama, dan saling berpasangan. Seperti halnya mereka, yang terlihat di situ. Sementara si Rena, yang kini sampai di tempat parkir motornya, ia pun menjalankan. Rena bersiap akan keluar, hendak melewati pos penjaga. Namun di saat itu, ia tak sengaja melihat, ada motor yang lama, yang sudah berumur, penampilannya sudah tua, terparkir di sebelah pojokan, dengan helm yang ada 2. Si Rena pun lalu berhenti, kemudian dilihatnya, diperhatikan dari dekat, dan Rena pun merasa seperti mengenalnya. Motor ini pernah dipakai Kenshin kemarin, sewaktu di restoran. Dan Rena semakin yakin, ketika melihat handphone yang diterimanya cuma-cuma. Pemberinya tak mau menyebut nama, apalagi katanya, cowok itu mengenalnya. Si Rena pun merasa curiga. Dirinya lalu menerka, jangan-jangan laki-laki itu adalah Kenshin. Karena hal yang demikian, si Rena tak jadi pulang. Ia memarkir motornya lagi, kemudian berencana masuk ke mall itu untuk mencari keberadaan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.